Film ini dimulai dengan Eve Macaro, Victoria Comte, yang terluka di rumah sakit sambil memegang mainan balerina yang berputar. Kilas balik memperlihatkan Eve muda yang menjalani kehidupan tenang bersama ayahnya, Javier David Castañeda, hingga suatu hari yang menentukan ketika sekelompok pria bersenjata menyerbu rumah mereka. Pemimpin mereka, sang kanselir, Gabriel Byrne, memberi Javier pilihan yang mengerikan, bunuh diri untuk menyelamatkan Eve atau menghadapi kematian bersama. Saat Javier bersiap menarik pelatuk, Eve berteriak. We opened our hearts to you. You took what was not rightfully yours. Where is she? Where is Eve? You're a fucking coward. One bullet. You wanted choices. Choice is yours. You've got your choice. Dalam perubahan yang tiba-tiba, Javier membalas dan menembak jatuh para penyerang, tetapi ia tertembak dalam proses tersebut, dan akhirnya meninggal karena luka-lukanya di depan putrinya saat rumah mereka terbakar. Di rumah sakit, Eve bertemu dengan Winston Scott, Ian McShane, yang mengundangnya untuk tinggal bersama keluarga ayahnya. He's offered to take you to his family. Eve setuju dan diantar ke markas Ruska Roma untuk bertemu dengan Direktur Angelica Houston. You danced, yes? I know your pain. Don't let them steal your future. Di sana, seorang instruktur bernama Nogi, Sharon Duncan Brewster, menceritakan mitologi Kikimora, roh yang dapat mewujudkan kebaikan dan kejahatan. Selama 12 tahun berikutnya, Eve, kini diperankan oleh Ana de Armas, berlatih tanpa lelah hingga kakinya berdarah, berkembang menjadi seorang balerina dan pembunuh bayaran yang mematikan. That will be all for today. Christ, Eve. Dia hanya memiliki satu teman, Tatiana, yang secara misterius menghilang suatu hari. Suatu hari, John Wick, Keanu Reeves, mengunjungi markas mereka untuk meminta bantuan. Peristiwa ini terjadi selama John Wick Chapter 3. Termotivasi oleh pertemuan ini, Eve bertanya tentang perjalanan John ke bidang pekerjaan ini. John menjelaskan bahwa itu adalah keputusan yang harus dia buat sendiri. Direktur menugaskan Eve misi lapangan pertamanya, yang melibatkan melindungi seorang wanita bernama Katla Park, Soyoung Choi, dari target yang dikenal sebagai Il Seong. Di sebuah klub malam, Eve berhasil melenyapkan Seong dan rekan-rekannya, akhirnya menghabisinya dengan menusuknya berulang kali menggunakan ujung tumpul palu. Dua bulan kemudian, setelah menyelesaikan misi lain, kendaraan Eve ditabrak oleh sebuah van. Dia dengan cepat melumpuhkan kedua penyerang di dalamnya dan mengamati bahwa salah satu dari mereka memiliki bekas luka berbentuk X di pergelangan tangannya, tanda yang sama dengan orang-orang yang membunuh ayahnya. Eve membawa tangan pria yang terputus itu kepada direktur, tetapi dia menolak untuk membantunya karena Ruska Roma memiliki perjanjian damai dengan sekte tersebut. With our business and we do not interfere with theirs. I am warning you. You will not find them. Da, Mama. Tanpa gentar, Eve menuju ke Hotel Continental dan menggunakan token emas yang pernah diberikan Winston kepadanya.
Winston setuju untuk membantu dan menugaskannya untuk menemukan seorang pembunuh bayaran bernama Daniel Pine, Norman Reedus. Eve menemukan Pine di Continental Prague. Saat ia diam-diam memasuki kamar Pine, ia bertemu dengan putri Pine yang masih muda, Ella, Ava McCarthy. What do you want? You have no idea what you just walked into. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Lena, Catalina Sandino Moreno, yang dipekerjakan oleh kanselir, mengungkapkan lokasi Eve. Kanselir memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Eve di dalam hotel, melanggar aturan kontinental yang dihormati. Selama penyerangan, salah satu penyerang menjadi korban jebakan yang dipasang oleh Pine, sementara Eve dan Pine menangkis penyerang yang tersisa. Meskipun demikian, mereka akhirnya dikalahkan dan Ella dibawa pergi. Karena tidak membunuh siapapun di dalam hotel, Eve terhindar dari hukuman mati. They started this. That's bullshit. Eve meminta bantuan Frank, pemilik toko senjata Abraham Popula, yang mengungkapkan lokasi markas rahasia sekte tersebut yang terletak di pegunungan Austria. The V7 Harbinger TTI. TTI Custom Benelli M221H Fenrir. Sorry about your shop. Sang direktur sekali lagi memerintahkannya untuk menghentikan upayanya membalas dendam. Tetapi Eve tetap teguh dan menolak. Setelah sampai di kota Hallstatt, Eve dengan cepat disergap oleh anggota sekte di dalam sebuah bar. Setelah pertempuran sengit di mana ia menggunakan senjata api dan granat yang ditemukan di ruang bawah tanah, ia akhirnya ditangkap. Saat Eve semakin dekat dengan kanselir, dia berhadapan dengan Lena. Sebuah kebenaran mengejutkan terungkap. Lena sebenarnya adalah kakak perempuan Eve yang telah lama hilang. Lena menyimpan dendam terhadap Eve karena ayah mereka, Javier, membawanya pergi untuk kehidupan yang lebih baik, sementara dia tetap terjebak dalam sekte tersebut. Your sister. What are you doing? You were born here, Eve. Why did he take you and not me? Killed my father. Our father, yes. My father was trying to give me a normal life. Kanselir kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkan keduanya. Take them out. I was only 9 when they told us you were dead. Sebuah granat diluncurkan, mengakibatkan kematian Lena, tetapi Eve berhasil selamat. Marah atas tindakan Eve, kanselir menafsirkan ini sebagai deklarasi perang. Dia memanggil direktur dan menetapkan batas waktu tengah malam baginya untuk mengakhiri rencana Eve. I can send someone to solve the problem. I will of course need your location. Sebagai tanggapan, direktur mengirim John Wick. John menemukan Eve sedang bersiap untuk serangan pamungkasnya. She sent you here to kill me? It still is. Mereka bertarung sengit, tetapi pertempuran berakhir imbang. Menyadari keinginan Eve untuk membalas dendam, John mengizinkannya menyelesaikan misinya. Just go. Let me finish this. Eve menerobos kota menggunakan penyembur api untuk membakar anggota sekte. Saat bahan bakarnya hampir habis, ia disergap oleh tangan kanan kanselir, Dex, Robert Masser. Saat kanselir mencoba kabur dengan membawa Ella, Eve sudah menghadang dan menembakinya. Sebelum ia menyelesaikan pidatonya, Eve menembaknya di kepala.
He is dead. Ella kembali bersama ayahnya. Sementara itu, Eve meluangkan waktu sejenak untuk bersantai sambil menonton pertunjukan balet di New York Continental, di mana ia melihat Katla sedang tampil. Sayangnya, ketenangannya tidak berlangsung lama. Sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Hadiah sebesar $5 juta USA telah ditawarkan untuk kepalanya. Menyadari bahwa pria-pria lain di teater juga mendapatkan peringatan yang sama, Eve segera keluar dari gedung, sekali lagi melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya.